Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'du. Marilah anakku sekalian, kita awali pelajaran kita pendidikan agama Islam kelas 3 dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, pada pertemuan hari ini Pak Rufi akan menerangkan tentang iman dan Islam. Apa itu iman? Iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati, melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman itu ada 3 aspek, nak, yaitu meyakini dengan hati, kemudian melafalkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan, semuanya harus kita kerjakan. Kita hanya percaya saja menggunakan hati, tanpa mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan, maka iman kita tidak sah, tidak benar. Atau kita tidak meyakini dengan hati, tapi hanya mengucapkan secara lisan. Jadi lisannya itu hanya mengucapkan, aku iman, ya, saya beriman. Ya, itu juga tidak cukup. Atau hanya mengerjakan syariat saja tanpa meyakini, ya, tanpa meyakini dengan hati dan tanpa mengucapkan dengan lisan. Ini juga tidak sah. Maka ketiga aspek ini harus kita kerjakan sebagai orang beriman. Kita harus yakin menggunakan hati, kita ikrarkan atau kita lafalkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan. Berikutnya, Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diikuti oleh umatnya sebagai petunjuk hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi, Islam itu adalah agama, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan untuk diikuti oleh umatnya. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Artinya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti kunci keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat nanti yaitu dengan mengikuti beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan memeluk agama Islam. Maka ketika kita ingin hidup di dunia ini hidup secara benar, kita tidak kebingungan, ya, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita menghadapi takdir, maka kita harus mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Demikian juga ketika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat nanti, yaitu masuk surga, kita harus memeluk agama Islam. Islam itu berasal dari kata salima, yang berarti selamat. Ya, berarti Islam itu adalah agama keselamatan. Ya, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Maka berikut ini adalah 3 ciri-ciri orang yang beragama Islam. Yaitu 1, ia menebarkan keselamatan, ya, dimanapun berada, ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dia tidak menimbulkan bahaya. Dia tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, ketika bertemu dengan orang lain, ia mengucapkan salam. Salamnya bagaimana, Pak? Assalamualaikum, yang artinya adalah mendoakan keselamatan kepada orang yang ia temui, orang yang ia ucapkan salam. Kemudian yang ketiga, dia tidak membuat onar. Maka orang yang sering membuat onar, dia mengaku Islam tapi ia sering membuat onar, berarti dia belum menjiwai agama Islam. Maka yuk kita terapkan ketiga ciri-ciri orang yang beragama Islam ini.
Satu, selalu menebarkan keselamatan dan tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, bila bertemu orang lain, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan yang ketiga, tidak suka membuat onar. Berikutnya, kita kenal dengan rukun iman dan rukun Islam. Apa sih yang dimaksud dengan rukun? Rukun yaitu perkara yang harus ada pada suatu pekerjaan. Rukun iman berarti perkara yang harus dikerjakan bagi seseorang yang beriman. Ya, ketika seseorang itu tidak mengerjakan, nah berarti dia belum beriman. Ketika dia sudah mengerjakan itu, berarti ia dianggap sebagai orang iman. Demikian juga dengan rukun Islam, ya. Berarti perkara yang harus dikerjakan oleh orang yang beragama Islam. Ketika dia tidak mengerjakannya, berarti dia tidak sah menjadi orang Islam. Apa saja rukun iman? Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Berarti kita percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Ya. Jadi iman itu artinya percaya, berarti kita percaya akan adanya keenam perkara ini, ya. Kita iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, Rasulullah, kitab-kitab Allah. Kita percaya bahwa hari kiamat atau hari akhir ada dan pasti akan datang, dan iman kepada qadha dan qadar. Sedangkan rukun Islam itu ada 5. Jadi 5 perkara yang harus dikerjakan bagi seseorang yang mengaku dirinya Islam. Ya, ketika seseorang itu mengaku Islam, kok tidak mengerjakan kelima perkara ini, maka Islamnya tidak sah. Oke, apa saja? 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, berarti ia sah masuk Islam. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seseorang belum dianggap masuk Islam, belum sah masuk Islam. Yang kedua, mendirikan sholat. Ya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka umat Islam wajib mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya mengerjakan secara terus-menerus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi mengerjakan sholat tidak hanya sekali kemudian tidak mengerjakan lagi, tetapi secara terus-menerus sesuai dengan ketentuannya, waktunya kapan dan jumlah rakaatnya berapa. Ini didirikan terus, ya, sholat. Nah, sehari semalam sholat yang fardu ada berapa, nak? Ada 5. Maka sholat yang 5 waktu itu harus didirikan. Yang ketiga, membayar zakat. Yang dimaksud zakat di sini, zakat yang wajib yaitu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah dan juga apabila seseorang telah memiliki harta yang banyak dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Nah, bagi anak-anak sekalian yang ini masih menjadi tanggung jawab orang tua, maka yang wajib membayar zakat adalah orang tua. Kalau kalian nanti sudah dewasa, kemudian sudah mampu, sudah berkeluarga, maka kalian wajib membayar zakat atas diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian yang baru nanti. Ya, berarti sekarang zakat kalian menjadi tanggung jawab orang tua. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah puasa yang wajib. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji
bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu, ini tidak berkewajiban. Tetapi kalau nanti sudah mampu, ya sudah mampu, maka ia wajib menunaikan ibadah haji. Oke, di sini yang Pak Rufi tekankan yaitu tentang kodok dan kodar. Apa itu kodok dan kodar? Kodok dan kodar itu adalah rukun iman yang keberapa, nak? Yang keenam, ya. Pertama tadi iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah, bahwa Allah itu memiliki malaikat, ya. Yang ketiga iman kepada Rasulullah, Allah memiliki utusan, ya. Kemudian iman kepada kitab-kitab suci Allah, ya. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang ada dan pasti akan datang. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Qadha yaitu ketetapan Allah kepada makhluknya sejak zaman azali. Maksudnya, ini adalah ketetapan Allah kepada makhluknya, termasuk kita umat manusia, sejak zaman kita belum diciptakan. Nah, ya. Jadi sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, ya, kita berada di Lauhil Mahfud namanya, nak, atau zaman azali, ya. Zaman kita berada di alam Lauhil Mahfud namanya, nak, sebelum kita dimasukkan ke alam kandungan. Ya, di situ kita sudah diberikan ketetapan oleh Allah, ya, bahwa yang namanya Ahmad ini akan lahir tanggal 5 Juni tahun 2021. Ya. Kemudian dia nanti akan memiliki umur 63 tahun. Ya. Ia akan meninggal pada umur 65 tahun misalnya. Dan kemudian ia akan menjadi orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang dermawan dan seterusnya. Itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ia akan berjodoh dengan siapa, rezekinya berapa, kemudian ia akan meninggal usia berapa. Ini semua sudah ditetapkan oleh Allah sejak kita berada di Lauhil Mahfud. Sejak kita belum berada di alam kandungan, ini sudah diberikan ketetapan oleh Allah, dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfud. Ini namanya qadha. Kemudian qadar. Ini adalah perwujudan dari qadha-nya Allah dalam kehidupan makhluk, atau sering disebut dengan takdir. Ya, maka takdir ini atau qadar ini adalah perwujudan dari qadha. Ya, maka setelah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfud, nah yang namanya Ahmad ini akan lahir tanggal 5 Juni 2021. Nah, maka takdirnya, ya, ketika tanggal 5 Juni 2021 yang namanya Ahmad ini lahir seret, ya, maka itulah takdir mulai berjalan. Kemudian ia diberikan nama menjadi Ahmad, kemudian nanti usia 20 tahun dia menikah, jodohnya ini. Nah, ini terjadilah qadha-nya Allah. Nah, terjadinya qadha-nya Allah ini disebut dengan takdir. Berarti setelah terjadi, ya, sebelum terjadi namanya qadha, setelah terjadi namanya takdir. Nah, yang harus kita ketahui, nak, bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini atas kehendak Allah, termasuk adanya virus corona ini atas kehendak Allah. Dan yang dapat menghilangkan virus corona ini hanyalah Allah. Maka Allah tidak memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Pasti kita mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa. Yang harus kita lakukan yaitu satu, berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa semua ini pasti ada hikmahnya. Yang kedua, bersikap ikhlas, ya, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga, berdoa dan berusaha. Oke? Yang dapat merubah takdir ini adalah doa. Maka kita harus berdoa yang baik-baik dan kita berusaha, insya Allah masa depan kita akan baik dan tercapai apa yang kita